Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita bersyukur dipertemukan kembali. Kita bersyukur dalam keadaan sehat walafiat, diberi taufik dan hidayah. Insya Allah kita termasuk orang yang istiqomah dalam sama-sama mendengarkan baik firman Allah maupun hadis-hadis Nabi. Dan mudah-mudahan semua itu ya mengantarkan kita ya kepada kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita masih dalam surat Al-Alaq ya. Ini kalau tidak salah tafsir wal bayan ya. Ya, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Apa maksudnya ini gitu? If'al ma umirta bihi minal qiraah. Artinya lakukanlah perintah membaca yang diarahkan kepada engkau ya Muhammad. Lakukanlah. Kan Jibril bilang iqra, itu perintah. Terus di sini iqra lagi. Perintah lagi. Apa artinya if'al? Lakukanlah ma umirta, apa yang engkau diperintahkannya minal qiraah, berupa membaca. Jadi gampang terjemahan gampangnya, lakukanlah perintah membaca yang ditujukan kepada engkau. Pertama, betapapun memang awal turunnya adalah ditujukan kepada Nabi, tapi Al-Quran bukan berlaku buat Nabi saja. Berarti buat kita juga. Yang kedua, Iqra, perintah membaca dan objek baca seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan. Bukan cuma tulis yang tertulis, tapi juga yang tidak tertulis. Allah sedang menyuruh kita membaca fenomena bangsa yang tidak tertulis. Ya betul. Mulai dari sejak 2019 sampai 22 menghadapi 2024. Terasa ada perintah baca apa tidak? Tuh gitu. Masuk di sini Iqra. Terus dijelaskan di sini wa rabbuka alladzi amaraka bil qiraah huwal akram. Dan Tuhanmu yang menyuruhmu membaca itu adalah akram. Zat yang paling mulia. Min kulli karim, dari semua yang mulia. Terbayang itu. Di luar diri Allah ada yang paling kita muliakan, kita hormati, kita segani. Nah, dari sekian yang kita hormati, kita muliakan, kita segani, maka Allah menginformasikan kepada kita, dia akram, paling mulia. Kalau dia paling mulia, paling baik. Kalau paling baik, perintah membaca, nggak ada negatif sedikit pun. Bukan bahan bacaannya, maknanya, tapi juga tujuannya. Nggak ada yang negatif. Perintahnya juga nggak ada yang negatif. Kan berbeda dengan perintah orang-orang dalam tanda petik tertentu yang sangat dihormati oleh si A. Perintahkan. Oh, sangat bisa jadi negatif. Tembak itu perintah. Bunuh. Rekayasa, perintah semuanya. Jadi nggak ada satu ayat pun ketika kita baca kecuali dia memang
berkaitan dengan kondisi zaman yang ada. Zaman itu ya zaman itu, zaman sekarang ya zaman sekarang. Maka nggak ada ayat tuh yang nggak berkaitan. Oke. Wa rabbukal ladzi amaraka bil qiraah huwal akram min kulli karim. Wa min karamihi, di antara kemuliaannya, karim sebenarnya bukan mulia ya, karim dermawan. Orang kalau dermawan tuh jadi mulia. Ya, banyak memberi. Wa min karamihi, nah ini dia. Di antara kemuliaannya, kedermawanannya, tamkinuka minal qiraah wa anta ummi. Tamkin, memungkinkan engkau, memberikan kemungkinan kepada engkau. Waduh, gimana kemungkinan diberikan? Baru terjemahan efektifnya, memberikan kemampuan kepada engkau. Engkau ya Muhammad, yaitu membaca. Karena objek baca bukan tulis. Dari awal lahir sampai akhir kehidupannya, beliau nggak bisa membaca ummi. Nggak bisa membaca dimaksud, nggak bisa membaca bahan tertulis, tulisan. Dan itu bukan beliau saja, tetapi mayoritas bangsa Arab. Gitu. Dan ternyata mayoritas bangsa Arab tak bisa membaca, termasuk Nabi, itu bagian dari rencana Allah gitu ya. Sehingga Nabi tidak dituduh dia bikin Al-Quran. Tidak dituduh dia menulis Al-Quran. Nggak bisa baca tulis. Oleh karena itu, di sini di antara kemuliaannya, tamkinuka, membuat engkau mampu membaca, wa anta ummi. Membaca dalam artian objek bukan tertulis. Dia bisa membaca. Apalagi ketika perang, kan berstrategi itu membaca. Iya, berdialog, kemudian menerima dialog itu. Salman Al-Farisi mengusulkan bikin lobang. Yang kemudian pertempurannya disebut dengan pertempuran Khandak. Khandak artinya parit, lobang. Kan dia membaca itu. Iya benar juga gitu. Wa inna ma karrara kalimata iqra litakid. Iqra berulang, maksudnya adalah menegaskan. Nah, taukidnya ini namanya taukid lafzi. Iqra 2 kali diulang, lafaznya itu taukid lafzi namanya. Kayak model gitu begini. Ja'a Muhammad. Muhammad. Itu 2 kali Muhammad. Taukid lafzi. Dari konteks itu bahasa mengantarkan kenapa itu Muhammad pakai 2 kali. Sebab ada juga lawan bicara saat itu yang meragukan. Muhammad apa siapa yang datang? Muhammad. Tuh ditegaskan. Lafzi namanya. Tapi ada juga contoh ja'anya 2 kali. Ja'a Muhammad. Bahasa mengantarkan ada orang ragu soal kedatangannya. Udah datang apa belum? Kayaknya belum. Tadi udah saya kasih tahu, udah datang. Ja'a. 2 kali. Nah ini juga iqra. Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Yang pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus iqra wa rabbukal akram. Ini namanya karara kalimat iqra litakid. Menegaskan. Apa pelajaran buat kita? Memang disuruh membaca. Baca. Sebab ilmu nggak bisa tanpa membaca. Sehingga ada bangsa-bangsa yang punya tradisi baca, maka bangsa itu bangsa yang cerdas-cerdas. Itu baca.
Bangsa Indonesia termasuk kategori yang tak punya tradisi baca. Tradisinya nanya mulu, nanya. Itu. Nah, bukan berarti dua hal yang berbeda antara membaca dan bertanya. Orang membaca bisa jadi memunculkan bertanya. Tapi bertanya yang dimaksud adalah yang tadi tradisinya nanya karena malas baca. Gitu. Pengumuman aja malas dibaca banyak banget. Ustaz, Apa sebelum lanjut, iya, baik. Warobukal akram, wawunya itu kayaknya bukan wawu atof ya. Iya, bagus. Bukan. Kok bisa tahu? Apa Karena rasa rasanya bahasa? kok nggak ada yang dimaktufi. Bagus. Jadi kalau bukan wawu ataf, wawu apa dong? Wawu hal kali ya. Bukan. Nah, ini namanya wawu isti'naf. Saya tahunya wawu atas sama wawu hal aja. Iya, Oh, wawu istisnaf. isti'naf, awal, mulai. Iya, iya, bagus. Ya, makasih. Sama-sama. Terus, wali annal qiraah la tatahaqqaq illa bitikrar wal i'adah. Sebab membaca itu tak menimbulkan efek manfaat kecuali setelah berulang. Wal i'adah. Baca lagi, baca lagi. Si A guru ngajar di banyak tempat, banyak baca dia. Maka bukan cuma bertambah, tapi yang ada juga nggak lepas. Karena membaca itu ibarat berburu, dapat terus diikat. Gitu kurang lebih. Oke, kita teruskan. Wa qauluhu wa rabbukal akram. Sementara firmannya yang berbunyi wa rabbukal akram li izahatil mani'. Izaha sama dengan izalah. Menghilangkan. Mani sesuatu yang menghalangi. Udah paham? Baca. Ingat. Bacanya berhenti. Lupa. Terlupa menghalangi. Menghalangi ingatan. Maka baca lagi. Ingat lagi. Tuh. Objek yang lebih banyak dibaca itu lebih diingat. Umpamanya Al-Fatihah pun banyak banget itu sering kali dibaca. Tuh, hampir sulit lupa. Lagi tidur aja dia baca Al-Fatihah. Oke? Sementara yang lain jarang dibaca. Apalagi kalau bacanya seperti diterangkan Iqra bersama paham. Tuh, nggak lupa insya Allah. Oke, kita teruskan ini. La tatahaqqaq illa bitikrar wal i'adah. Diulang lagi, diulang lagi. Bahkan saya melihat dalam konteks Iqra membaca bukan dalam artian harfiah. Artinya langsung kita yang baca, orang lain yang baca, kita mendengar. Maka dalam makna Iqra ada juga dengarlah. Ada orang hafal bukan karena membaca, karena sering dengar. Di antara kita nggak ada yang ngapalin azan. Karena sering dengar, suruh azan bisa. Ya dah. Walaupun waktu subuh lupa as-sholatu khairum minan naum, lupa. Barang azan, giliran zuhur as-sholatu khairum minan naum. Nah, jadi membaca mendengar saat dia sendiri, kita sendiri membaca lah otomatis kita mendengar. Ketika kita membaca kita juga mendengar, itu namanya qiraah jahriyah. Adik-adik yang di tahfiz Al-Quran itu ada setoran keras. Bukan setoran dalam hati. Wa izalatul uzri.
Tuh, membaca itu banyak sering apa gunanya? Izalah menghilangkan. Uzri uzur. Uzur kalau dalam konteks sehat sakit. Kalau konteks ingatan lupa. Tuh menghilangkan lupa. Alladzi i'tadzara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Uzur halangan ya. Bisa juga tadi saya maksudkan lupa. Untuk menghilangkan halangan di mana Nabi memohon maaf uzur kepada Jibril saat Jibril memintanya membaca. Saat Nabi berkata biqaulihi iqra faqala ma ana biqari. Udah nyambung belum? Iqra kan 2 kali tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus iqra wa rabbukal akram mentakkid. Apa makna buat kita membaca harus berulang-ulang? Tujuannya apa? Menghilangkan lupa. Yang ketiga, menghilangkan alasan. Alasan apa? Alasan saya nggak bisa baca. Seperti yang dijawab oleh jawaban Nabi saat disuruh membaca. Itu maksudnya wa izalatul uzri alladzi i'tadzara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Hina talaba minhu biqaulihi iqra wa ma ana biqari. Artinya hanya Nabi saja yang bisa berkata saya nggak bisa baca. Karena saya nggak bisa baca, yang menjadi jawaban Nabi atas perintah Jibril untuk iqra, itu mah mukjizat. Coba kalau saja Nabi bisa baca. Itu musuh-musuh Al-Quran mudah sekali menuduh Al-Quran itu adalah ciptaan Nabi. Bikinan Nabi. Nah, dalam konteks iqra 2 kali di sini, buat kita pertama berulang, yang kedua memang agar menghilangkan lupa, dan ketiganya yaitu menghilangkan alasan. Saya nggak bisa baca. Tuh. Maka ditangkap cuma Nabi tuh yang boleh bilang begitu. Dan kalau ada orang begitu, saya nggak bisa baca, emang kamu ummi ya? Gitu. Terus didalami lagi lewat cerna pikiran kita. Ya, oh kalau begitu ada perintah sering membaca, jangan sampai ada tidak membaca. Sekolahan mulai dari TK, itu secara kelembagaan. Orang tua dalam konteks perintah membaca, itu dia yang paling berjasa. Yang mengenalkan alif, ba, ta, sa. Tuh. Terus diajarkan menulis. Jangan dikira dia tidak lebih mulia dari para dosen, profesor, doktor umpamanya. Oke, kita teruskan. Wal aujah yang lebih punya wajah. Maksudnya yang lebih kuat, lebih terlihat. Ayyura di biqaulihil awal, maksud yang pertama iqra, aujid al-qiraah. Aujid dari kata perbaiki, ahsin al-qiraah, bacaan. Dan ketika aujid maksudnya bacaan Al-Qur'an. Dari namanya tajwidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, aujid. Boleh jadi iqra maknanya aujid al-qiraah, maka dalam konteks sholat berjamaah itu yang pertama kali disebut yang berhak adalah yang paling bagus bacaannya. Ya dah? Paling bagus dari semua makmum yang ada. Apa sebab? Sebab ada yang makmum lebih bagus, yang kurang bagus jadi imam. Masalah apa enggak? Tuh makmum dengerin salahnya.
Salahnya berulang lagi umpamanya. Wabisani, sementara ikra yang kedua, ista'in bismi rabbika. Ini yang kedua yang lagi dibahas, ikra wa rabbukal akram. Maka makna ikra adalah ista'in. Minta tolong. Minta tolong untuk bisa membaca. Kepada siapa? Bismi rabbika. Kepada Tuhanmu. Kok pakai isim nama? Bagi Allah nama dan zat tak berpisah. Beda dengan ciptaannya yang dulu pernah dibahas. Walaupun disebut nama, maksudnya zatnya. Allah namanya 99, zatnya tetap satu. Jangan dikira Allahnya juga 99. Summa karanal qira'ah bil kitabah. Habis perintah membaca, diiringi dengan kitabah. Faqala alladzi 'allama bil qalam. Tuh. Allah yang, alladzi itu na'at, sifat dari Rabbuk, yakni Allah. Allah atau Tuhan, 'allama yang mengajarkan. Mengajarkan siapa saja. Bukan cuma Nabi. Bukan cuma bangsa Arab. Semua manusia diajarkan. Ajarkannya pakai apa? Bil qalam. Qalam, jika ketemu kata qalam, maka maknanya pasti alat tulis. Alat. Maka alat apa? Tulis. Jadi mengajarkan membaca, terus menulis. Sehingga dalam metodologi mengajar, utamanya bahasa, baca dulu. Bahkan nulis belakangan. Sebab dimaksud nulis bukan khot, tapi insya. Beda kan? Insya mengarang. Nah, kalau ini menulis namanya khot. Alif tulis. Ba tulis. Ada hubungannya enggak antara menulis dan membaca dalam konteks menghafal? Ada salah satu metode menghafal Al-Quran, yaitu dengan menulis. Menjadi kuat ingatan, menjadi benar makhrajnya karena dia menulis hurufnya. Ini bod, ini dal. Jangan walad dolin. Oh, dia tulis, oh dod, bukan dal. Jadi membaca, menulis. Membaca, menulis. Oke? Faqala alladzi 'allama bil qalam ay 'allamal insan al-kitabah, artinya mengajarkan manusia menulis bil qalam. Dengan pulpen. Pulpen. Fahuwa itu mengajarkan dengan pulpen nikmah azimah minallahi azza wa jalla. Jadi bukan soal bisanya. Allah menyuruh belajar membaca. Ada perintah dalam ajaran Islam membaca dan menulis, itu nikmat. Maka akan menjadi nikmat kalau perintah itu dilaksanakan. Kalau tidak, bagaimana jadi nikmat? Oleh karena itu, agar nikmat bentuk perintah dilaksanakan menjadi bertambah nikmatnya. Bisa menulis. Ada orang yang hidup dalam dunia kekinian hasil menulis. Menulis artikel. Menulis ya materi diskusi dan segala macam. Oh, luar biasa. Tuh, jadi bertambah-tambah nikmatnya. Apa saja menulis. Oke? Kita teruskan. Wawasithah littafahum bainan nas. Baca menulis adalah media. Wasithah perantara, media. Littafahum, untuk saling paham antara manusia. Kayak apa gambarannya? Katabir bil lisan, mengungkapkan dengan lisan. Mengungkapkan apa? Pesan, kesan. Dengan lidah langsung.
Walaulal kitabah lazalatil ulum. Ini pentingnya kitabah. Kalau saja tidak ada keterampilan ilmu tulis menulis, zalatil ulum, maka ilmu hilang. Jaminan ilmu hilang. Ahli sejarah itu ketemu tulisan di batu sama barangkali model pemburu emas ketemu tambang emas. Tuh. Walam yabqa asar lidin. Dan kalau tidak ada tulisan, maka nggak ada bekas-bekas agama. Peninggalan maksudnya. Peninggalan agama nggak ada. Tulis. Walam yasluh aish. Kehidupan tidak sejahtera. Walam yastakirra nizam. Tak ada sistem yang bisa mapan. Nggak ada tulisan. Dan itu menentukan sekali budaya bangsa berikutnya. Tulisan yang diwarisi oleh bangsa ini adalah Belanda dalam bentuk undang-undang. Maka undang-undangnya Belanda membentuk sikap budaya bangsa Belanda. Ya, apa itu diantaranya? Adu domba. Itu kan hasil tulisan. Fal kitabatu qaidul ulum wal ma'arif. Maka tulisan ini adalah ikatan ilmu dan pengetahuan. Ikatan ilmu dan pengetahuan. Mendung. Kalau ditanya, orang awam tahu mau hujan. Kenapa mendung mau hujan? Itu namanya ilmu. Tapi kalau ma'rifah, itu orang-orang yang benar kenal. Oh, ini belum tentu hujan. Sebab itu yang di BMKG belum tentu. Nanti ada angin kencang, awannya dibawa terbang ke wilayah yang lain. Ilmu wal ma'arif. Wa wasila dhabti akhbaril awalin wa wasilatu dhabti akhbaril awalin. Juga sarana dhabti mengingat akhbar berita-berita awalin orang terdahulu wa maqalatihim dan makalah mereka. Tulisan. Wa adatun tiqalil ulum. Tulisan juga menjadi alat transformasi ilmu pengetahuan bainal umam wa syu'ub, antara umat dan bangsa. Perang salib terjadi, kekalahan telak pada umat Islam, bukan kalah dalam artian fisik sebagai sasaran tembak para salibis, tetapi juga ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya ditulis, akhirnya diboyong yang bisa diboyong. Buku-buku kedokteran, dokter muslim, buku-buku filsafat, buku-buku matematik, udah nama-namanya dirubah. Sisa tak terboyong dibakar. Tuh mereka tahu betul si musuh. Dibakar, akhirnya dibuang ke Sungai Tigris. Sungai Tigris airnya jadi hitam karena tinta kertas buku peninggalan ulama Islam terdahulu yang dibakar, dan tak semuanya dibakar, ceburin. Pindah dah budaya ilmu pengetahuan ke barat. Maka generasi berikutnya mempelajari ilmu dari barat. Nama-namanya barat. Maka barat yang terkenal. Islamnya udah ketutup. Ya tuh. Ya, Ibnu Sina jadi Apesina. Ibnu Rus jadi Aperus. Tuh, generasi berikutnya kenalnya Aperus, bukan Ibnu Rus. Iya. Fatabqal maklumat. Maka dengan tulisan kekal al-maklumat, ilmu pengetahuan. Summa yubna alaiha,
wayuzadu ila masya Allah. Kemudian maklumat kembalinya. Maklumat itu menjadi terbangun ilmu pengetahuan, bahkan menjadi bertambah, tak terhingga. Masya Allah, sesuai kehendak Allah, artinya tak terhingga. Fatanmul hadarat, maka budaya menjadi tumbuh. Watasmul afkar, pikiran jadi meninggi. Watuhfazul adyan, agama semakin terpelihara. Watun syarul hidayah, hidayah bisa disebarkan. Wajah fil asar, nah ini dia. Maka dijumpai di dalam asar. Asar di bawah hadis statusnya, nggak sampai kepada Nabi, tetapi sampai pada sahabat saja. Kata-kata sahabat disebut asar. Apa itu? Qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidu, ikat ilmu dengan tulisan. Tuh, Bapak Ibu mencatat. Itu lagi ngikat ilmu. Terlupa. Lihat catatannya. Oh, ini dia, nggak kemana-mana. Itu ilmu. Ingat lagi. Bahkan ada pepatah Arab yang lain bunyinya, al-ilmu soidun. Ilmu itu adalah binatang buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wasik. Ikat binatang buruan itu dengan ikatan yang kuat, yaitu menulis. Demikian. Tafsir ini menjelaskan kedudukan ilmu menulis, gitu kurang lebih. Lihadza bada'at da'watul Islam bitarghib fil qiraah wal kitabah. Oleh karena itu, dakwah Islam dimulai dengan targhib, mendorong untuk membaca dan menulis. Paham? Islam datang ke Indonesia tak bisa diingkari bersama dakwah. Mereka datang membawa misi dakwah. Maka dakwahnya dakwah Islam tentu. Hampir bisa dipastikan Al-Quran dan hadis datang bersamaan dengan dakwah. Al-Quran dan hadis datang ke Indonesia bersamaan dengan dakwah. Bisa dipastikan juga bahasa Arab masuk ke Indonesia bersama dengan dakwah. Bersama dengan apa kalau bukan bersama dengan dakwah? Tidak mungkin. Dakwah dimaksud, tidak mungkin dakwah Kristen. Dakwah Islam itu Arab. Maka Al-Quran dipelajari. Pertama kali dipelajarinya bagaimana membacanya, Iqra. Yang kedua, setelah itu bagaimana menulisnya. Baca Al-Quran notabene Arab, hadis notabene Arab, menulis Al-Quran notabene Arab, hadis juga Arab. Baru baca bisa, menulis bisa, yang berikutnya dalam konteks dia sebagai bahasa Arab, bukan diajarin ngomong. Diajarin memahami. Baca, bagaimana memahaminya. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Arab dibawa oleh dakwah, diorientasikan bukan untuk bicara. Untuk memahami kitab-kitab suci, kitab Al-Quran, hadis-hadis Nabi, baru kemudian perkembangannya berikutnya kitab fikih, bukan bicara. Maka memang faktanya, kalau para kiai pergi haji ke Arab, nggak bisa ngomong Arab dia. Ngomongnya pakai ngomong bahasa kitab. Naik taksi umpamanya,
Terus sampai perapatan, tuh supir tanya, kemana nih kita? Maka jawabnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Oh, maksudnya lurus. Kan nggak ngerti bahasa Arabnya. Ya tak? Terus ke pasar, tawar-menawar. Biasa di Tenabang. Berapa harganya ini? 5 real. Ditawar 2. Akhirnya balik lagi. Berapa harga matinya? Kan ada pikirannya begitu. Akhirnya dia bahasakan berapa harga matinya. Kam sama nul maut. Nah, berapa harga mati? Dia nggak paham. Dan kemudian kita lihat pengajaran bahasa Arab di Indonesia, itu yang berani kita katakan bicara gontor. Orientasinya bicara nggak apa-apa salah. Anak ente itu, walad ente sama walad anak kemarin dorob-doroban. Kan itu tuh bahasa. Ini ada orang kos. Dorob-doroban maksudnya berantem, pukul-pukulan. Dan banyak anekdot bahasa Arab. Kenapa? Dan sebelum itu di perguruan tinggi pengajaran bahasa Arab yang memang mengaku berorientasi mengajarkan bicara itu nggak ada yang bisa bicara. Kalau mengajarkan bicara ya ke sana ke Arab saja, ntar juga pulang bisa ngomong. Oleh karena itu LBIQ lihat buku-bukunya. Itu bukunya nahu sentris namanya. Bukan mengajarkan bicara, cuma buku 1 2 saja. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka? Ana Ahmad wa anta, ana muwazzaf wa anta. Itu kan yang berikutnya udah mana mubtada, mana khobar, mana fi'il, mana fa'il, maf'ul sampai sekarang. Gak ada yang bisa ngomong. Iya, kalau bisa karena keterampilan dirinya sendiri saja gitu. Oleh karena itu, Iqra warabbukal akram, yang pertama membaca Iqra bismi rabbika, yang Iqra kedua ini ajarkan menulis, dan menulis itu kunci ilmu pengetahuan, mengabadikan ilmu pengetahuan. Nah, ini dia. Lihaza bada'at da'watul Islam bitarghib fil qira'ah wal kitabah. Wa bayan annaha min ayatillah fi khalqihi. Juga ayat ini menjelaskan ketika dia menyuruh membaca dan menulis sebagai memperoleh ilmu dan mengabadikan ilmu, itu juga tuh bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah fi khalqihi, pada ciptaannya, maksudnya manusia. Bukan sekedar Iqra, bukan sekedar perintah menulis. Itu bagian dari kehormatan, kemuliaan, anugerah yang Allah berikan kepada jenis makhluknya namanya manusia. Binatang nggak ada diajarin menulis, diajarin membaca. Gak. Nah, luar biasa, tak tersentuh oleh pikiran hanya sepintas. Wajah belum. Wa min rahmatihi bihim. Perintah membaca, perintah menulis, lalu menjadi bisa membaca dan menulis, itu bagian dari kasih sayangnya kepada mereka. Itu manusia. Wa kanat mu'jizah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khalidah. Wa kanat, dan membaca, menulis itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham itu? Ketika disebut mukjizat, maka membaca maksudnya tidak bisa membaca. Ketika disebut menulis, Nabi Muhammad, bagi Nabi Muhammad adalah mukjizat, maksudnya tidak bisa menulis. Itu orientalis melihat, apaan itu, Nabi kamu bodoh, baca tulis saya nggak bisa. Oh, dianggap Nabi. Oh gitu, hebatnya itu. Ternyata itu adalah mukjizat Allah. Sebab andai kata dia bisa baca, bisa tulis,
tuduhan tak suka Quran itu sangat mudah sekali. Bahwa itu adalah karya Nabi Muhammad. Kan luar biasa. Apa maknanya? Allah ilmunya bukan sekarang, tapi juga akan datang. Dia tahu. Ya. Yang kedua, makar Allah itu jauh lebih sempurna ketimbang makar manusia. Kayak apapun canggihnya tuh kejahatan, masuk kategorinya tetap saja tidak ada kejahatan yang sempurna. Gitu kurang lebih. Cetek sekali dibanding Allah. Oke? Wa huwal Arabi ummi. Dia itu adalah bangsa Arab, nabi dan ummi. Qur'anan yutla. Dia itu adalah maksudnya Al-Quran. Quran yang yutla dibaca. Wa kitaban yuktab. Kitab yang ditulis. Tapi nabinya sendiri nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kan mukjizat. Wa annahu bidzalika, dengan kondisi seperti itu, naqala ummatahu min halil ummiyah wal jahli ila ufuqin nur wal ilm. Dengan kondisi kayak begitu, kondisinya maksudnya hubungan Al-Quran, perintah membaca menulis, dengan Nabi yang ummi. Naqala ummatahu, bisa merubah umatnya dari kondisi ummi, bodoh, kepada terang benderang dan ilmu pengetahuan. Oh, luar biasa. Kama qala ta'ala mumtannan bidzalik. Sebagaimana Allah berfirman, penuh harapan terhadap hal itu. Huwallazi ba'asa fil ummiyin rasulam minhum. Dialah yang membangkitkan di tengah bangsa yang ummi, bangsa Arab, rasulat, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka yang ummi, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Tuh di sini yatlu, bukan yakra'u. Beda? Membaca ada objek baca. Kalau yatlu kan bisa dia hafal. Iya. Wa yuzakkihim. Lebih dari itu Rasul membersihkan mereka dari kebodohan, dari kemusyrikan. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Berikutnya Pak Jamal. Alkitab wal hikmah, mengajarkan mereka menulis. Tapi nggak bisa nulis, tapi ngajarkan menulis. Itu buktinya jadi bangsa yang bisa tulis menulis. Tadinya ummi. Jadi kalau melihat orang alim itu Arab atau Mesir atau yang lainnya, itu subhanallah kalau nulis buku berjilid-jilid, tulis itu cetak. Nggak sempat baca kita. Dan lewat ilmu pengetahuan serta teknologi, sekarang kita sudah hampir nggak butuh kepada kitab-kitab. Karena di apa itu, di PDF, itu di Maktabah Syamilah. Ya. Maktabah Syamilah ya, ribuan buku, 20.000 lebih. Kan hasil tulis mereka. Iya. Wal hikmah, mengajarkan hikmah. Hikmah ini kita artikan ilmu pengetahuan saja. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun sebelumnya mereka dalam kegelapan, dolal, sesat. Sesat sama gelap identik. Kegelapan, mubin yang nyata. Oke. Summa abana umuma fadlihi wa kasratan ni'am. Kemudian surat ini Al-Quran, Allah ini menjelaskan umum, universalitas karunia-Nya dan banyak nikmatnya. Faqala allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Udah kebayang?
Apalagi dihubungkan dengan Al-Baqarah yang berbunyi wa 'allama Adama al-asma'a. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Pertama, Adam. Adam bukan nama nabi. Adam itu manusia. Maka ketika Allah berfirman 'allama Adama, Allah mengajarkan kita. Apa yang diajarkan? Nama. Di balik nama yang diajarkan, lewat membacakah, lewat imajinasikah, apalagi hubungannya dengan ilmu pengetahuan, lewat penelitiankah, itu hakikatnya dari Allah dan masuk kategori wa 'allama Adamal asma'a. Umpamanya dunianya kedokteran, luar biasa nama-nama obat. Masuk kategori 'allama Adamal asma'a. Siapa yang ngasih nama? Siapa yang ngajarin itu namanya itu? Ya, ada penyakit dulu ya, pengalaman pribadi, nggak bisa pipis, diduga itu ada batu, nggak taunya ada luka sebelum di apa itu, masih di saluran kencing, namanya flabolit. Wah, siapa yang ngasih nama? Allah, 'allama Adamal asma. Belum lagi nama obat yang dokter sendiri banyak yang nggak hafal. Belum lagi di dunia ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, itu dia 'allama Adamal asma. Contoh sederhana, anak umur 4 tahun, 3 tahun. Terus disuruh pilih, "Nak, mau es krim apa mau tempe?" Dia pilihnya mana? Pilihnya mana? Pilihnya HP ya Ustaz. Itu. Nah, terus kalau dia pilih es krim, umpamanya itu siapa yang ngajarin? Itu 'allama Adamal asma'a. Nah, di sini di antara nikmatnya pada ayat yang berbunyi 'allamal insan ma lam ya'lam. Bukan cuma itu. Umpamanya membaca. Ada ilmu pengetahuan yang muncul produk diri sendiri akibat berpikir terhadap objek baca. Ya atau tidak? Itu 'allamal insan ma lam ya'lam, yang belum tahu jadi tahu. Ai 'allamallahu al-insan bil qalam. Yakni Allah mengajarkan manusia lewat qalam. Kan mesti ditulis siapa pendahulu kita. Itu kan cara Allah. Para pendahulu kita yang punya ilmu, dia catat, dia ilmu, kemudian diwarisi, lalu kita baca. Muncul ilmu pengetahuan. Katsiran minal umur, banyak persoalan. Malam ya'lam biha. Yaitu persoalan yang sebelumnya kita belum tahu. Akibat membaca, bacaan itu karena ditulis, maka kita jadi tahu. Itu dia. 'Allamal insan malam ya'lam. Fala ajaba ayyu'allimakallah ayyuhan nabi al-qira'. Maka tidak heran Allah mengajarkan engkau wahai nabi al-qira'ah, membaca. Wa katsiran minal ulum, banyak ilmu. Linaf'i ummatika, untuk manfaat umatmu. Cuma qiraah yang diajarkan Allah kepada Nabi bukan qiraah yang kita belajar tentangnya, bukan. Ini alif, ini ba, ini ta. Dulu pernah saya paparkan proses Allah memberi ilmu kepada para nabi. Para nabi nggak ada yang sekolah, ilmunya banyak karena dialirkan. Kalau Allah ilmunya seluas lautan tak bertepi, maka dialirkan ke Nabi sebesar danau, tahu dia, itu dikasih dia. Maka kemudian Nabi mengalirkan kepada para ulama yang disebut sebagai warasatul anbiya dalam bentuk sungai panjang sepanjang zaman sampai hari kiamat. Itu dialirkan.
Lewat perintahnya membaca dan menulis. Dia membaca, lalu menulis, lalu dia mendapat ilmu. Itu prosesnya begitu. Kalau nggak baca, nggak dapat ilmu. Kalau nggak nulis, nggak dapat ilmu. Iya, gitu. Beda ya. Nih, di sini disebutkan qiraah. Waroda fil asar, ada disebutkan dalam asar, kata-kata sahabat. Man amila bihi, man amila bima alima, siapa beramal atas dasar ilmu, dia punya ilmu, diamalkan gitu. Warasahullahu, Allah memberikan kepadanya ilma malam yakun ya'lam, ilmu yang sebelumnya belum diketahui. Ya, gitu. Tuh. Jadi bahan bacaan yang diperintah adalah bahan bacaan yang pertama dan utama Al-Quran dan hadis. Kalian tidak akan sesat. Kalau baca itu di media sosial, bisa jadi ada sesat. Nggak apa-apa baca. Setelah yakin betul terkait dengan pedoman membaca dalam Al-Quran. Iya. Oke, kita terus. Summa radda al-insan ala tugyanihi halal ghina. Kemudian ayat ini, surat ini, radda'a mengingatkan manusia akan keterlaluannya, tugyan, kezalimannya, boleh. Halal ghina, ketika kaya. Melihat orang kaya itu luar biasa. Pulau dibeli, judi dibeli, narkoba dibeli, didagangin karena kekayaan. Gina, fakalah, maka Nabi Allah mengingatkan, kalla, tidak sekali-kali. Seperti yang engkau sangka, bahwa hartamu akan membuatmu kekal, gitu kurang lebih kalla. Innal insana la yatqa. Tapi kalla di sini sungguh manusia itu melampaui batas. Melampaui batas. Jabatan udah dikasih, gaji udah digaji oleh rakyat, masih aja kurang, gitu kurang lebih. Ya, an ra'ahu stagna. Mana dia yang yatko berlebihan itu? Yaitu ra'ahu, melihatnya dia, Allah melihatnya istagna. Istagna sombong, merasa kaya. Merasa kaya apa sih substansinya? Tidak butuh kepada yang lain. Tidak butuh yang kepada yang lain mas standar. Tapi tidak butuh kepada Allah. Padahal yang ngasih kaya adalah Allah. Itu ro'ahu stagna. Ai irtada'a wan zajaro ayuhal insan. Artinya hendaknya manusia sadar. In zajaro, kaget. Wahai manusia. Ketika diingatkan maksudnya. Kalla innal insana la yatqa. Sampai di situ kita paham hendaknya kita, wahai manusia pada saat itu dan sekarang, sadar. An kufrika bi ni'matillahi alaika. Tentang kekufuran engkau atas nikmat Allah kepada engkau. Watajawuzika, dan melampaui batasnya sikap engkau fil isyan, dalam kemaksiatan. Maksiatan juga itu. Harta, tahta, wanita. Kalau dia yang melakukan, baik konteksnya wanita, atau harta, atau tahta, itu standar. Ya, tapi kalau udah tingkat rekayasa, kan udah melampaui batas. Habis itu dibunuh. Yang dibunuh dituduh berselingkuh. Itu kan namanya layat kok. Ya, li'an ra'aitan, li'annaka, ini bukan li'anna, li'an ra'aitan nafsaka mustaghniyan. Sebab engkau melihat dirimu mustaghniyan, tidak butuh bil mal, kepada harta, wal quwwah, pangkat, wal a'wan, dan penolong. Paham itu?
li'an ra'aita. Ya Rasulullah, engkau melihat dalam kehidupan ini manusia-manusia yang melihat dirinya mustagnian. Mustagnian terkaya, karena kaya sombong. Sombongnya dengan apa? Dengan harta. Apapun saya bisa beli, bukan cuma tanah, tambang, tapi pejabat bisa saya beli. Gitu. Bukan beli bahasanya, diternak. Wal quwah, pangkat. Wal a'wan, a'wan para penolong. Ya, komplotan. Ya beli semuanya, dia sewa. Wakilah al muradu bil ayah haqqan inna amral insan ajib. Yang dimaksud dalam ayat ini sungguh, informasi sungguh bahwa persoalan manusia itu ajib, aneh, mengagumkan. Mengagumkan dalam artian negatif. Allah kasih segalanya, kehidupan, kebutuhan hidup, napas, dari ujung rambut sampai ujung kuku di kaki. Allah cuma minta tunduk kepadanya, taat kepadanya, ibadah kepadanya. Enggak. Apaan itu yang menipu pikirannya? Maka Allah sampai kagum. Magharraka birabbikal karim. Apa yang menipu engkau tentang kedermawanan Allah kepada engkau? Iya, berikutnya Pak Jamal. Summa anzara, summa anzara. Yastazallu wa yad'ufu halal faqri. Sementara pada saat yang sama, ketika dia miskin, tidak punya harta, yastazallu, dia merasa hina, menjadi hina dan menjadi lemah. Halal faqri, saat fakir. Wa yatgha wa yatajawaz al-had fil ma'asi. Melampaui batas. Yatgha sama yatajawaz sama. Fil ma'asi, dalam kemaksiatan. Wa yatakabbar, sombong. Wa yatamarrad, membangkang. Hatta ahassa bin nafsihi, sehingga merasa dirinya itu punya kudrah, punya kekuasaan, wasarwah, dan kekayaan. Benar banget ayat ini. Lihat itu, mereka-mereka yang sebagai pelaku-pelaku yang berkuasa, mukanya dua semua. Yang di depan lain, di belakang lain. Cuma mereka nggak merasa. Media sosial menginformasikan. Ketika media sosial menginformasikan wajah yang sebenarnya, ada intervensi Allah apa enggak di situ? Ada. Itulah yang dimaksud mereka bersandiwara. Allah juga punya skenario sandiwara, gitu kurang lebih yang sebenarnya. Oke, wa aksarul mufassirin ala annal murad bil insan huna Abu Jahlin wa misali. Para mayoritas mufassir menginformasikan dan berpendapat bahwa dimaksud insan di sini Abu Jahal. Emang lagi cerita Abu Jahal. Tapi dalam konteks apa namanya yang umum, ada kaidah usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebabnya sih memang faktor Abu Jahal. Maka Allah cerita sifat-sifat itu. Tapi kan lafaznya umum, berlaku untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja. Oleh karena itu ketika Allah bercerita tentang tokoh-tokoh dalam Al-Quran, positif atau negatif, maksudnya adalah bercerita tentang watak. Bukan cuma manusia, iblis. Itu maksudnya wataknya. Tuh, watak iblis. Maka iblis masih ada apa enggak? Fir'aun masih ada enggak? Haman ada enggak? Gitu kurang lebih. Iya. Summa anzara bil iqab fil akhirah. Setelah Allah cerita
melampaui batas manusia dalam kehidupannya, maka Allah cerita tentang sanksi siksa di akhirat. Faqala inna ila rabbika ruj'a. Kayak apapun kamu sombongnya dengan harta, pangkat, wanita, dan kekuasaan, pasti tempat kembali kalian adalah Allah. Ai innar ruju' wal masir, sungguhnya pulang dan tempat pulang ilallahi wahdah, hanya kepada Allah. Allah maksudnya balasan Allah. La ila ghairihi, tidak kepada yang lain. Fa huwal ladzi yuhasibu kulla insan. Dialah yang akan menghisab setiap manusia ala malihi, terkait hartanya, min aina jamaah, dari mana dia kumpulin. Tuh, enak sekali kita, tenang gitu kurang lebih. Nanti Allah yang akan mengadilinya. Wa aina sarrafah, terus dikemanakan. Dari mana dia kumpulkan, kemana dia gunakan gitu. Wa yulahaz anna hadzal kalam, diamati bahwa kata-kata ini jaa ala tariqatil iltifat. Dia disusun atas dasar iltifat ila khitabil insan. Ya. Iltifat dalam dari ghaib kepada khitab. Kepada khitab. Udah paham iltifat, insya Allah artinya belok. Tadinya bicara orang ketiga. Siapa saja, si Anu, si Anu, si Anu, si Anu dibicarakan. Tiba-tiba engkau, itu namanya iltifat. Ya. Apa maksudnya? Tahdid dan sebagai ancaman. Wa tahziran, peringatan. Min akibat tughyan, akibat melampaui batas. Rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah bin Mas'ud. Abu Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Manhuman la yashbi'an. Manhuman, ada dua kerakusan yang tak pernah kenyang. Apa itu? Sahibul ilmi, pecinta ilmu. Dia nggak pernah kenyang. Kurang. Kayak karung bolong. Yang kedua, sahibud dunya, pecinta dunia, nggak pernah kenyang. Wala yastawiyan, namun dua ini berbeda. Sama kenyangnya, nggak kenyangnya sama, tapi beda. Satu positif, satu negatif. Fa'amma sahibul ilmi fayazdadu ridar rahman. Adapun pecinta ilmu, maka akan bertambah ridho Allah kepadanya. Wa amma sahibud dunya, berikutnya Pak Jamal, sahibud dunya. Nah, baik sini nih, dikit lagi nih. Fayatamada fit tughyan, maka dia akan terus-menerus dalam apa ini? Dalam kerakusan, melampaui batasnya. Summa qara Abdullah, kemudian si Abdullah bin Mas'ud membaca innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dia baca ayat ini. Wa qala lil akhar, dan dia berkata kepada yang lain, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tuh, insyaallah kita bisa mengambil pelajaran. Jangan kayak begitu, tapi kayak ulama lah. Wa qad ruwiya hadza marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tadi disebut asar, sebenarnya ada yang meriwayatkan itu dari Rasulullah. Yaitu manhuman la yashbi'an, ya tadi ya. Apalah yashba'an lah. Itu kurang lebih. Hatta yashba'an ya. Dua kerakusan yang tidak pernah kenyang. Tolibu ilmin wa tolibu dunya. Tuh, ini redaksi hadisnya begitu. Kalau di sana sahib. Yang dalam hadis gini. Pertama, penuntut ilmu. Tuh yang nggak pernah kenyang. Tolibu dunya. Sama, nggak pernah kenyang. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya pada pagi hari ini.
Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Kita masih punya waktu, insya Allah cukup ya. Baik, silakan Bu Hilwani. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil berpikir, merenung dari membaca, apakah itu bisa dikatakan ilham gitu Ustaz? Misalnya ada seorang orang alim lah katakannya, kemudian dia menciptakan sholawat misalnya kayak sholawat busro dan lain sebagainya, itu apa dikatakan ilham hasil dia merenung, membaca dan lain sebagainya gitu. Seperti itu Ustaz. Ilham itu secara harfiah sama dengan wahyu. Secara harfiah apa? Pengajaran cepat. Pengajaran cepat. Cuma kalau bagi Nabi namanya wahyu. Di samping dia juga mendapatkan ilham. Bagi bukan Nabi namanya ilham. Si A baca tafsir, si A baca buku hadis, si A baca buku-buku tasawuf, dia juga memang udah punya basic ilmu, banyak merenung, berpikir. Akhirnya ya itu kan dari hasil olah pikir yang menjadi logik sekali, kemudian hasil pikirnya diungkap dalam sebuah narasi. Narasinya kalau berbentuk syair ya jadi syair. Kebetulan dia punya potensi. Terus dari bentuk prosa ya bentuk prosa. Jadi proses ilmu pengetahuan begini. Lutfi Al-Manfaluti memberikan gambaran begini. Kita nih jalan-jalan ke taman bunga. Masing-masing punya kesan keindahan. Si A sama si B kesannya beda. Taman bunga yang dia renungkan itu juga sama sebenarnya. Udah keluar, pintu keluar taman bunga, masing-masing bawa kesan. Ya betul tidak? Ada yang dia tuliskan, ada yang tak bisa dituliskan. Nah, itu juga sebenarnya ilham. Apalagi seperti yang Ibu tanyakan. Maka ilham dalam standar itu ya ilham juga. Iya. Kalau Ibu merenungkan apa kira-kira nanti saya bisa. Harga minyak turun apa enggak? Udah ya. Mana Bu Halwan ini? Iya, saya Ustaz. Pulang. Ya, misalnya seperti itu Ustaz. Ada seorang ulama gitu atau katakanlah habaib, kemudian dia bukan menciptakan ya apa ya Kak? Ada selawat gitu. Menggubah selawat gitu misalkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, misalnya sohibul busro gitu. Ada itu kan dia tuh yang hasil perenungan dia mungkin gitu Ustaz. Itu bukan ilham. Jadi secara umum itu ilham. Jangankan ilham, dia itu Oma Irama bisa nulis mengubah syair lagu, kan itu juga ilham. Oh iya. Bukan cuma itu. Itu para penyair luar biasa. Apalagi setelah penyair itu masuk Islam. Orientasi syairnya memuji Nabi, memuji Al-Quran, hadis. Sebelumnya yang dipuji Khomer, yang dipuji wanita. Bagaimana berasik maksuk, dia renungkan, lalu dia gubah dalam kata-kata bentuknya syair. Jadi ilham dalam artian umum memang ilham. Ilham ya. Ibu nanya, ilham bukan itu? Iya. Ilham. Ya. Makanya cari Pak Ilham. Biar lebih banyak ilham maksudnya. Habis itu cari Pak Wahyu, jangan Pak Edi. Edi nggak memberi ilham. Ya, silakan yang lain. Iya, makasih Ustaz. Sama-sama Ibu.
Jadi tulisan dalam buku Pak Ustadz itu boleh juga disebutkan ilhamnya Pak Ustadz ya? Bukan. Saya mah cuma nyontek-nyontek. Bukankah itu juga hasil renungan Pak Ustadz? Nah, ada yang sifatnya kutipan. Oleh karena itu, dalam konteks tulisan disertasi, disiplin ilmu akademik sekarang sama dulu jauh berbeda. Berbeda apa? Berbeda nilai. Sekarang buku dianggap ilmiah kalau banyak kutipan. Kalau nggak ada kutipan, betapapun ilmiahnya, itu disindir oleh akademik, katakan, ini mah kitab suci. Padahal dulu kutipan cuma Al-Quran sama hadis. Lebih dari itu nilai bergeser drastis, yang mengutip tanpa seizin itu dianggap nyolong. Kalau dulu silahkan sebarkan semua, silahkan ditak sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang Allahu Akbar. Padahal ilmu Allah gitu kurang lebih. Tapi tidak berarti kita menyalahkan. Karena kalau dibebaskan begitu, akhirnya memang benar-benar karena punya nilai materi, ya dianggap mencuri. Iya, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain. Kalau nggak ada, bicara soal ilham dari Bu Hilwani tadi. Masa kecil saya punya tetangga ilham. Waktu sudah dewasa ini teman yang ilham. Tapi ini kecil-kecilan saya juga seolah mendapat ilham, Ustaz. Hubungan dengan ayat tadi alamal insana malam yang alam. Ya, itu saya juga alhamdulillah dapat ilmu. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ini kan yang sekarang ini adalah pilihan Allah untuk bisa berguru sama Ustadz, yang lain nggak ada. Tapi selain itu saya juga dapat ilmu dari Allah. Ada keinginan saya untuk mendokumentasikan setiap event yang ada dengan gambar, dalam hal ini video. Yang saya lihat tidak semua orang bisa. Dan yang telah menikmati hasil karya saya itu antara lain Ibu Tati Mujaini ini. Subhanallah. Kebetulan beliau juga di tempat lain itu satu grup. Satu grup. Jadi saya sempat memvideokan untuk dokumentasi yang itu bisa nanti dinikmati waktu kita sudah tua renta gitu ya. Oh dulu ada Pak Sukoco itu, gitu kan. Nah itu sepertinya ya alhamdulillah saya sudah beberapa itu seolah-olah ilham itu ya, bakat yang di ilmu yang diberikan Allah yang tidak kepada semua orang nyatanya. Dan saya hanya bilang ya kayak yang pelajaran yang lalu, la haula wala quwata illa billah. Nah, itulah jadi mungkin Bu Tati bisa ngasih komentar. Iya. Malah kalau saya melihat ilham jangan jadi sasaran tembak. Ilham sebuah automatically. Tapi yang jadi sasaran tembak adalah ilmunya. Ya betul tidak? Baca ayat. Oh, ilmu nahunya udah punya, ilmu balaghahnya udah punya. Oh iya nih, di balik ini ada makna berdasarkan ilmu. Bisa jadi orang nggak menganalisis itu. Karena kita udah punya ilmunya, oh ini pasti nih Allah lagi ngomong sama orang yang munkir karena ada tauhidnya 2. Ya betul tidak? Ya. Dan itu eksak sekali, pasti. Kalau tauhidnya 3, berarti tingkat ingkarnya ini lebih tinggi ketimbang mereka yang tauhidnya 2.
Dan di Al-Quran ada ayat yang taukidnya sampai 4. Bahkan kita ketemu nanti di surat ini. Kalla 1. La 2. La illam yantahi lanasfa'an itu 4. Itu kita ketemu. Enggak sembarangan orang ingkar. Ya. Udah mengingkari buat dirinya, dia ngajak buat orang lain. Udah ngajak buat orang lain, juga dia berdusta. Udah berdusta, dia umpamanya begitu. Sudah luar biasa. Nggak usah pakai investigasi. Langsung aja didor. Coba bikin tim. Waduh. Di depan ngomong beda. Lain. Ada rekam jejaknya. Kayak begitu cara Allah membongkar. Oleh karena itu, analisis orang-orang bodoh lewat rasa awam karena tak punya kuasa, itu kilometer 50 memang persis dengan Duren 3. Gak enak jadinya, saya mau bilang-bilang Duren. Gak enak Pak. Duren 3 dekat saya, Pak. Oh iya. Duren 3 dekat saya. Dan poin-poinnya ada VCR di sana, VCR. Ada chat di sana juga, ada perempuan. Ada bunuh, ada nyiksa, akhirnya komentar kita luar biasa cantik. Makar Allah. Tuh. Wa makar wallah khair. Khair lebih bagus. Akhirnya suruh banyak baca selawat. Kemarin saya ke markas Petamburan. Ketemu beliau, ada pengajian. Suruh banyak baca apa? Asghilil zalimin bizalimin. Ya Allah, sibukin orang-orang zalim sama-sama orang zalim. Itu selawat. Ya. Selawat. Iya, bahasa kita kalau asghilil zalimin bizalimin itu bahasa kitanya cakar-cakaran gitu kurang. Ya, mudah-mudahan. Hari apa saja Ustaz yang pengajian di Petamburan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Bapak-bapak. Pukul berapa? Kita mulai daftar, itu harus tim ya. Kita harus daftar mulai jam 2. Masuk, di absen, sudah store nama dulu. Iya, jam 2 siang. Nanti sampai sholat asar. Sholat asar kemudian sesuai dengan keinginan jamaah, aspirasi jamaah, pengen foto bersama, pengen disalamin, semuanya dapat gitu. Ya, saya kebetulan ada teman-teman dari Jamiat Khair. Saya kan dulu ngajar di Jamiat Khair, ditawarin, diajak. Oh iya mau, siap. Itu dari Banten, dari Malang, dari Bekasi, dari Cianjur, rombongan. Dari Kemayoran belum ada. Wah, Kemayoran masih Zoom. Ya, jamaah banyak. Ya. Allah a'lam. Saya nggak lihat Majelis Al Jamal ini kok. Iya Pak Jamal nih perlu daftarin kita. Iya Pak Jamal. Iya, ngaji biasa baca hadis. Tapi ya ada juga yang luar biasa. Nggak boleh bawa HP ya. Soalnya gara-gara banyak bawa HP, postingan, akhirnya itu yang membuat dia dapat teguran pertama. Atas bebas percobaan ini. Nggak boleh lagi ya. Iya. Itu aja. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Jamal. Mau nanya. Boleh. Ini Ustaz, Al-Quran tuh berarti penyampaian pertamanya itu lewat Jibril gitu kan Ustaz ya? Iya. Rasulullah. Nah, bedanya dengan Nabi Musa yang menerima langsung diajak bicara oleh Allah langsung dan menerima 10 perintah itu gimana Ustaz? Iya, ada Jibril juga. Jibril yang bawa wahyu bukan cuma kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi yang lain.
Nabi yang Kan lain. Nabi Musa kan katanya dijulukin diajak bicara oleh Allah gitu, Ustaz. Nah itu langsung apa bagaimana gitu? Nanti dia nggak paham bahasa Allah. Ya, makanya Jibril, para malaikat itu juga disebut Rasul. Rasul Allah. Berarti Nanti kalau Allah nanti langsung ada bicara. Jibril juga gitu ya, Ustaz ya? Oh iya. Dia memang tugasnya membawa wahyu. Ya. Maka kalau ada Pak Wahyu pergi haji terus hilang tuh dibawa sama Jibril ya. Ya ini malaikati rusulah. Iya, rusulan. Nah, terus wahyu bukan satu-satunya cara lewat Jibril, ada 3 cara. Yang kedua mimpi. Yang ketiga ada suara gemercing loceng. Nah, terus setelah itu kemudian tercatat dalam hati Nabi ayat Quran, itu kurang lebih. Ada 3 cara Allah menyampaikan wahyu. Ya, itu di ayat Quran, cuma saya lupa ayatnya. Iya ada, Ustaz. Iya. Surat 42 apa 43? 40-an ke atas. Iya. Ada lagi yang lain? Satu lagi, Ustaz. Itu kan al-alaq cuma 1-5 awalnya gitu ya, Ustaz ya. Iya. Terus wahyu berikutnya atau surat ayat berikutnya kan bukan al-alaq ya, tapi kalau nggak Muzammil, Mudasir antara itu ya, Ustaz ya. Iya. Itu ada hikmahnya nggak gitu, kenapa maksudnya kayak dijarakin udah gitu nggak langsung disambung gitu, Ustaz? Ada yang pernah ngebahas? Oh, luar biasa. Iya. Jadi Allah menurunkan sesuai kejadian, sesuai peristiwa. Maka di sana ada asbabun nuzul. Ketika yang pertama al-alaq 1 sampai berapa itu, sampai 5 ayat, maka ayat berikutnya akan jauh setelah itu. Jauh setelah terusannya itu. Maka yang ada dalam Al-Quran terkait penempatan ayat, lalu disebutkan di sana. Kalau turun ayat, maka Nabi berkata, letakkan di sana setelah surat itu di sana. Itu. Maka si Yazid bin Sabit itu yang menulis. Ini letakkan di sana. Ini letakkan di sana. Sehingga Pak Quraish Shihab mengurai bahwa Al-Baqarah itu surat panjang paling lama turun, 10 tahun turun. Gitu. Lama di Madinah itu ya berarti, Ustaz. Betul. 10 tahun memang usianya Nabi dakwah di Madinah. 10 tahun. Keunikan-keunikan itu yang hampir nyaris tak masuk akal, itu dia bedanya antara Al-Quran dan bukan Al-Quran. Bagaimana bisa dituduh bahwa itu buatan Nabi? Gitu. Apalagi tema-temanya dalam satu surat itu tidak satu tema. Maka orang orientalis bilang ini Al-Quran apaan, nggak beres, nggak sistematis, lompat-lompat temanya. Dia mengukurnya dengan buku manusia, dengan tulisan ilmiah. Itu. Jadi bagian yang menganehkan kita, pikiran kita, justru itu bagian dari cara Allah, cara Al-Quran untuk mengajak bicara kepada kita. Iya. Ya, syukuran Ustaz, udah paham. Ampun. Ya. Ada lagi? Yang tadi. Tidak, itu tadi. Sudah. Oh, itu kata Bu tadi, katakan cukup, Ustaz. Maksudnya cukup 3 durennya gitu. Katakan cukup. Jangan Yang 3, nggak paham.
Pak Jamal, Oke, Pak. mengingatkan nanti mulai Kamis, Jumat, Sabtu ada yang namanya Pekan Muharram LBIQ. Jadi tanggal 18, 19, 20, yang tanggal 20 itu katanya akan dihadiri oleh Pak Anies. Jadi kita bisa temu muka di sana kalau mau. Iya. Saya insya Allah rencana Sabtunya mau hadir sana. Itu ada. Jadi yang bersama Pak Anies itu hari Sabtunya? Hari Sabtunya pada puncak acara. Jadi Pak Jamal hari Sabtu, gimana nih teman-teman? Karena ada pasar, bisa kita sangu dari rumah, banyak ada duren juga barangkali, duren pasti ada. Duren ada. Ada lomba, temu kangen dan hiburan. Iya. Jam berapa mulainya, Pak? Tuh reuni alumni ya? Ya, alumni dan para alumni siswa.